Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, lanjutan dari uraian yang saya pernah sampaikan di ibadah Kamis kemarin. Namun pagi hari ini saya hanya akan mengangkat kisah si anak gadis yang bekerja di rumah Naaman. Ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Dari sisi Naaman, beberapa waktu 2 hari yang lalu saya mengatakan bahwa ada kekurangan dalam keunggulannya. Tuhan sengaja mencampurkan satu kekurangan dalam keunggulan Naaman supaya dia kemudian situasi itu mendorong dia untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini kita bertemu dengan si gadis tawanan, ya. Namanya tertawan, namanya sedang dipekerjakan sebagai budak, sebagai pembantu di rumahnya Naaman sendiri. Kita bisa membayangkan segera bagaimana hati si gadis Israel ini. Dia sedang hidup normal di dalam keluarganya. Kelihatannya kalau kita baca 2 ayat ini, sepintas kita bisa melihat bahwa si gadis Israel ini adalah berasal dari keluarga yang di rumahnya terdidik untuk beribadah, di rumahnya terdidik untuk menyembah Allah, ya. Tetapi kemudian dari situasi itu dia dipisahkan secara tiba-tiba karena perang yang dimenangkan oleh Raja Aram. Dan dikatakan bahwa Raja Aram ini ketika mereka mengalahkan atau menaklukkan bangsa-bangsa lain, lazim bagi mereka secara bergerombolan membawa tertawan untuk dipekerjakan di Aram. Dan salah satu dari sekian orang tertawan adalah perempuan dari negeri Israel. Seorang gadis yang masih belia, yang masih remaja mungkin. Tetapi di dalam segala kekurangannya sebagai seorang budak, sebagai seorang tertawan, sebagai orang yang terpisahkan dari orang tuanya, sebagai gadis belia yang merindukan kedua orang tuanya. Dalam kekurangan itu, di sana kita menemukan kelebihannya. Si gadis ini, dari sekian banyak kekurangannya, ada kelebihannya, yaitu perhatikan di situ dia berkata, "Nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Si gadis belia ini tetap punya iman. Sekalipun dia tertawan, sekalipun dia sekarang haknya sedang dibelenggu oleh perbudakan yang dia alami. Tetapi dalam segala kekurangan dia punya keunggulan, yakni imannya. Imannya dari Israel tetap terbawa sekalipun sekarang situasinya tidak enak, situasinya tidak menyenangkan. Seharusnya dia dendam, seharusnya dia senang ketika si Naaman, yang memperbudak dia ini sakit kusta. Harusnya dia tertawa dalam hatinya, mensyukuri karena orang yang menawan dia, yang menjauhkan dia dari keluarganya, sekarang seperti kena tulah, kena batunya. Harusnya si gadis ini punya alasan untuk mensyukuri keadaan si Naaman. Tetapi perhatikan, si gadis Israel ini tetap punya kasih di tengah-tengah ketertawanannya. Tetap mengasihi Naaman yang menawan dia. Tetap mengasihi Naaman, tidak mentertawakan dia. Tetapi malah memberikan solusi, memberikan jalan keluar sekiranya Naaman pergi ke nabi yang di Samaria itu, maka dia akan disembuhkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam segala kekurangannya, ada kasih yang masih menggebu, ada iman yang masih terpelihara. Bagaimana dengan kita?
Di tengah-tengah segala kekurangan kita hari-hari ini, kekurangan kesehatan, mungkin kekurangan uang, kekurangan kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi apakah kita punya keunggulan? Seharusnya kita seperti si gadis ini, tetap punya kasih, tetap unggul dalam kasih, tetap unggul dalam iman. Ini yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam segala kekurangan kami, biarlah iman dan kasih kami tetap menjadi unggul. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami hari ini dalam setiap kegiatan aktivitas kami, bersukacita dan unggul dalam iman dan kasih.